Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Ratnaning Tias dari SMK Negeri 9 Semarang. Peserta upskilling dan reskilling Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu, Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Angkatan 5 tahun 2024 untuk jurusan OTKP. Selamat menyaksikan. Sekretaris membuka email perusahaan, kemudian membuka bagian menu inbox dan melihat ada beberapa email masuk. Sekretaris membuka salah satu email dari perusahaan lain. Ketika sudah download, sekretaris akan melakukan pencetakan dokumen yang akan diarsipkan. Sekretaris mengirimkan email ke beberapa perusahaan. Di sini ada 9 perusahaan lain yang dikirim email oleh sekretaris. Surat yang akan dikirimkan dilampirkan pada email, kemudian diberi kata pengantar untuk mengirimkan email dan melampirkan surat yang dikirim oleh sekretaris. Surat masuk dan surat keluar yang tadi sudah diunduh di email, kemudian dicetak. Sekarang saatnya dicatat pada buku agenda. Di sini buku agenda yang digunakan yaitu buku agenda kembar. Ada buku agenda surat masuk sendiri dan ada buku agenda untuk surat keluar sendiri. Di sini untuk buku agenda surat masuk terdiri dari nomor urut, tanggal surat diterima, kemudian ada nomor dan tanggal pada surat, kemudian dari siapa surat tersebut, isi ringkasnya, dan kode. Pembuatan kode ini tidak sembarangan, tetapi menggunakan sistemnya yaitu sistem traffic yang berdasarkan pola klasifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga untuk mengisi itu, sekretaris harus melihat pada pola klasifikasi arsip yang sudah dibuat sebelum. Halnya untuk buku agenda surat keluar, ada nomor urut, tanggal surat keluar, kemudian identitas tanggal, ada kepada, isi ringkas, dan kode. Kode ini berdasarkan sistem klasifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Surat-surat yang masuk dicetak oleh pimpinan, kemudian dicatat pada buku agenda surat masuk, kemudian juga diberi lembar disposisi untuk diberikan kepada pimpinan. Surat masuk yang sudah dicetak dan sudah dicatat pada buku agenda, di sini diberikan lembar disposisi. Lembar disposisi ini berguna untuk mengetahui apakah urgensi dari surat tersebut. Kemudian lembar disposisi sendiri terdiri dari 3 rangkap, yaitu putih, merah, dan kuning. Di mana lembar pertama yaitu putih, kemudian disusul merah, dan disusul dengan kuningnya. Nah, di sini lembar disposisi ada yang diisi oleh sekretaris dan ada yang diisi oleh pimpinan. Sekretaris memberikan klip pada surat dan lembar disposisi itu, dan diisi di bagian
atas di sini ada bagian identitas surat, di mana ada surat dari siapa, nomor surat, tanggal surat, dan perihal. Sedangkan di bagian sisi kanan ini ada tanggal penerimaan surat, kemudian pencatatan pada nomor agenda nomor berapa, dan sifat surat. Di sini ada sangat segera, dan rahasia, disesuaikan dengan kondisi surat masing-masing. Nah, setelah itu sekretaris harus memberikan surat ini dan beserta dengan lembar disposisi ke pimpinan. Nanti pimpinan akan mengisi bagian diteruskan kepada siapa, kemudian tindak lanjut dari surat tersebut dan catatan. Di bagian tindak lanjut ini bisa ditulis atau bisa dipilih untuk tanggapan, proses lebih lanjut, koordinasi, disimpan saja atau hanya diketahui. Di sini pimpinan diminta untuk mengisi di bagian bawah sini. Surat masuk tadi atau surat yang akan disimpan itu dibuatkan kartu indeks sesuai dengan ukuran yang berlaku di sini. Jadi kartu indeksnya itu kecil aja, dan kartu indeks ini digunakan untuk kartu surat. Pada kartu indeks di sini ada kode suratnya bagian atas dan bawah. Ini diambilkan dari pola klasifikasi arsip yang sudah dibuat sekretaris atau arsiparis sebelumnya. Di sini ada 3 tahap. Yang tahap pertama yaitu pokok masalah, kemudian sub masalah, dan sub masalah. Di sini jadi ada jenjangnya. Di sini bagian pokok masalahnya yaitu bagian pemasaran atau disingkat PM dengan kode 100, kemudian sub masalahnya yaitu terdiri dari penawaran, pengaduan, pengiriman, pemesanan, dan pembayaran. Nah, di dalam sub masalah ini memang dibagi-bagi menjadi sub masalah tertentu, disesuaikan dengan kondisi dari perusahaan masing-masing. Di sini Diah Planner menggunakan 4 sub masalah, di mana masing-masing sub masalah terdapat 2 sub masalah, kecuali untuk bagian yang nomor 4. Masalah 4 bagian pembayaran ada tagihan hutang, pembayaran, dan konfirmasi pembayaran. Pola klasifikasi arsip ini pula yang akan menjadi dasar untuk pengkodean pada pencatatan di buku agenda. Sekretaris menyimpan surat-surat yang sudah dicatat pada buku agenda dan sudah diberi kode. Penyimpanan arsip yang dilakukan sekretaris menggunakan cara yang sederhana dengan menggunakan Snell Hector sebagai laci, kemudian guide sebagai guide pertama, kemudian guide kedua sebagai folder, baru di belakang sendiri itu ada surat-surat yang tersimpan di dalamnya. Di arsip digital ini, sekretaris menggunakan pencatatan dengan sistem buku agenda kembar. Ada surat keluar sendiri dan surat masuk sendiri. Di sini salah satunya kita klik untuk surat masuk. Ketika kita klik surat masuk, di sini muncul folder pokok permasalahannya. Di sini ada buku agenda surat masuk. Di sini surat-surat yang tadi masuk melalui email dicatat pada buku agenda ini. Kemudian surat-suratnya disimpan dalam folder. Kebetulan surat-surat yang masuk merupakan surat-surat untuk pokok permasalahan pemasaran. Salah satunya, kemudian misalkan salah satu pemesanan kita buka, dan di sini pemesanan barang juga kita buka. Di sini ada 2 surat. 2 surat ini penyimpanannya berdasarkan urutan kronologi. Walaupun sebenarnya sudah ada daftar klasifikasi yang dibuat, itu menjadi patokan surat tersebut itu mau disimpan di pokok permasalahan apa, kemudian sub permasalahan apa, dan sub permasalahan apa. Jadi ada tingkatannya. Dari sini untuk menentukan nomor 1 dan nomor 2 dilihat berdasarkan urutan tanggalnya. Urutan tanggal termuda 7 September, dan yang surat kedua ada tanggal 24 September, sehingga pencatatan berdasarkan kronologis. Selama melakukan kegiatan penyimpanan, sekretaris tidak lupa membuat checklist dan mengisinya untuk prosedur keamanan dan meminimalisir pencurian.
dari segala keperluan peralatan kantor yang digunakan. Selain itu juga sekretaris tetap menjaga prosedur K3 pada pengelolaan arsip. Dan jangan lupa sekretaris juga diawasi oleh CCTV yang berada di ruangan sekretaris.